Selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk mulai ibadah. Kita nyanyikan lagu Juru Selamat. Besar setiap
Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya undang Bapak Gembala untuk doa pembukaan pada pagi hari ini. Kembali oleh kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa buat kami. Seberapa kami yang ada, kami rindu ada di dalam rumah-Mu. Hati ini senantiasa ingin hidup dekat dengan Engkau, dengan kondisi dunia sekarang ini Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang ada, kami mempersiapkan hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk kami datang berhadapan dengan Engkau Tuhan. Nyatakanlah keajaiban-Mu lewat firman yang senantiasa menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai semua imam-imam yang melayani Engkau saat pagi ini. Pemimpin pujian musik, pelayan perjamuan suci, hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Sidang Tuhan yang hadir saat ini, hamba letakkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menggenggam setiap kehidupan kami. Biar Engkau sendiri Tuhan yang memeluk kami. Terima kasih Tuhan. Supaya apapun yang kami kerjakan dalam rumah-Mu saat ini, hidup ini boleh berkenan kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa setan iblis, roh-roh yang bukan daripada Engkau, virus corona, varian delta dan lain-lain dengan sebutan nama lain, kami tengkingkan di dalam nama Yesus. Engkau singkirkan dari kehidupan kami umat-Mu. Haleluya. Kuasai seluruh rumah Allah ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Singkirkan semua yang bukan dari Engkau. Supaya hari ini, pagi ini, kami beribadah dengan hati penuh damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang masih dalam perjalanan, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi, serta pelihara semuanya. Mereka yang tidak hadir, yang di rumah, hamba serahkan juga dalam tangan-Mu. Haleluya. Ernanto yang sakit, mata Engkau sendiri memulihkannya Tuhan. Haleluya. Heni yang kena COVID, Tuhan hamba serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Akian yang meriang, juga yang lain umat-Mu, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkemurahan bagi kami semuanya. Supaya di masa mendatang mereka boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi semua. Kembali lagi kita datang ke dalam rumah Tuhan. Kiranya seberapa kita yang ada, jangan memandang kita cuman
tidak banyak ya, tapi kita yang masih mendapat kemurahan untuk boleh beribadah kepada Tuhan, kita pakai waktu yang kita dapat sebaik mungkin. Kita nyanyikan satu lagu terlebih dahulu. Tuhan tak pernah gagal. Katakan ajarku mengerti. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Engkau tetap setia, akan aku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Engkau tetap setia, ingatkan aku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya.
mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita tidak pernah gagal. Amin saudara-saudara. Silakan duduk saudara-saudara. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sementara kas gereja akan dijalankan pada referen. Saat indah menikmati kasih. Katakan saat indah berhadapan dengan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusanmu Bapa, peduliku ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Saya mau undang saudara pakai berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Saat indah, saat indah ku
dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih hadirat-Mu. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kita rasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Referen sekali lagi, dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu.
kembali kami datang. Sesudah kami memuji memuliakan Engkau lewat nyanyian pujian kami, saat yang terbaik adalah saat kami duduk berdiam diri mendengarkan suara firman. Nyatakanlah Bapa, apa yang menjadi isi hatimu lewat bibir mulut hamba-Mu yang kecil ini. Menyatakan kepada sidang Tuhan, supaya kami senantiasa mempersiapkan diri kami dengan baik. Perjalanan kami hidup di dunia ini penuh dengan persoalan pencobaan. Engkau sendiri yang menolong kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Seberapa kita yang ada, kita siapkan hidup kita dengan baik. Ya. Sebab hari-hari ini ke depan tidak tahu berapa lama ini kondisi dunia yang begitu bergelora, penuh dengan goncangan, ya, bagaikan angin badai sedang menerpa perahu kehidupan gereja Tuhan, kehidupan umat Tuhan, kehidupan siapa saja manusia yang hidup di dunia sekarang ini. Bagaikan gelombang yang membuat manusia banyak khawatir. Ya. Apa yang menjadi pengharapan manusia ke depan ini dengan kondisi yang tidak menentu ini? Kita sebagai umat Tuhan, kita tidak punya kemampuan kekuatan apapun. Kita sebagai umat Tuhan, kita juga tidak berbeda dengan mereka yang lain di mana-mana manusia berada. Hanya satu kelebihan kita. Kita punya satu Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya itu kelebihan kita. Ya. Kita punya Tuhan. Tuhan yang merupakan kekuatan kita. Yang senantiasa mengasihi kita. Saya secara manusia saya juga senantiasa ingat sidang Tuhan. Ya, tiap kali saya berdoa pagi, siang, malam, saya datang merendahkan diri mohon belas kasihan Tuhan. Saya selalu ingat sidang jemaat Tuhan. Bagaimana kondisi mereka sekarang ini? Saya berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Di mana-mana ibadah itu dihentikan sementara.
himbauan pemerintah supaya aktivitas itu dikurangi jamnya. Ya. Juga sidang jemaat dalam ibadah itu jangan semua hadir. Ini himbauan pemerintah. Jangan suka berkumpul-kumpul di luar. Ya. Dan saya mengerti itu semua. Itu sebabnya saya berdoa. Apa yang harus aku lakukan? Hari Kamis yang lalu di depan ini kita juga tidak ada ibadah. Ya. Mengingat situasi ini jam 7 semua jalan ditutup. Ya. Dan Tuhan ingatkan saya. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Itu sebabnya saya adakan ibadah ini. Saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun siapa yang Tuhan akan tuntun ke sini. Ya, mereka yang sakit, saya bilang kalian sakit nggak usah hadir. Ya, ada beberapa yang telepon nggak usah hadir. Ya. Kita menjaga. Secara manusia kita menjaga. Walaupun itu bukan jalan keluar yang sebetulnya. Toh banyak juga yang dipanggil Tuhan. Sudah berjaga-jaga, toh juga mati. Itu sebabnya kita siapkan diri kita dengan baik. Mari, saya akan menyatakan apa yang Tuhan berikan kepada saya ini. Ya, tiap kali saya berdoa Tuhan ingatkan ini ayat. Mari kita baca. Mazmur 27. Kita semua buka. Mazmur 27. Ayat 4 sampai ayat 6. Anda sudah buka semua? Ya. Mazmur 27. Ayat 4 sampai ayat 6. Coba kita lihat temanya. Aman dalam perlindungan Allah. Ya, aman, sentosa dalam perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan. Mari ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Ya, bahwa satu perkara sudah kupohonkan daripada Tuhan, itulah, maka itulah akan kucari. Terus diam di rumah Tuhan seumur hidupku. ya, yaitu supaya boleh aku duduk dalam rumah Tuhan pada segala hari umur hidupku. Terus menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Akan memandang keindahan Tuhan dan menyelidik Dia dalam Ka'bahnya. Haleluya. Jadi dalam rumah Tuhan kita boleh menikmati keindahan, kebaikan, anugerah Tuhan, dan kita menyelidiki Dia dalam firman yang kita dengar ini. Oh, kita akan melihat betapa luar biasa janji-janji firman yang kita boleh dengar dan kita boleh nikmati kalau kita mempraktikkan dan kita percaya. Ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Nah, karena pada masa yang jahat, itu salinan yang lain. Karena pada masa yang jahat ditaruhnya akan daku dalam pondoknya. Jadi pada waktu hal-hal yang bukan daripada Tuhan, ya, apa yang terjadi sekarang ini bagaikan sesuatu yang jahat luar biasa. Nah, kita
Tuhan taruh. Tuhan yang menaruh hidup kita. Haleluya. Dalam pondoknya. Dalam, bukan di luar pondoknya. Kita ditaruh di dalam. Luar biasa. Terus. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Nah, dan disembunyikanlah aku di belakang tirai kemahnya. Kita disembunyikan di belakang tirai kemahnya. Ini dalam tabernakel ini terkait dengan ruangan yang paling dalam. Itu ruangan Maha Kudus. Di sana pribadi dia hadir dalam kemuliaannya yang luar biasa. Di sana ia selalu berfirman. Di sana ia selalu menyatakan rencana kehendaknya. Nah, kita disembunyikan di sana. Waktu saya membaca ini, wah luar biasa ini. Dengan kondisi sekarang ini, kita mau kemana? Di rumah. Apa kita merasa aman di rumah? Namanya kita masih hidup di dunia. Kita menghirup udara yang sama dengan apa yang mereka hirup. Mereka yang terkena COVID, yang tidak terkena COVID menghirup udara yang satu, yang kita hirup juga udara yang satu itu. Kita nggak sadar. Uang yang kita pakai, yang kita pegang, yang ada di badan kita, di dompet, di kamar kita taruh uang kita. Itu juga uang yang dipakai mereka di luar. Dengan tangan yang kita nggak kenal. Terkena COVID atau tidak. Banyak hal terjadi. Tapi disinilah kita ditaruh dalam pondoknya. Dalam tabernakel. Pada masa yang jahat. Sekarang ini masa-masa yang jahat luar biasa. Sudah ditaruh, kita disembunyikan. Wah, luar biasa. Kalau buat kita manusia, barang yang kita sembunyikan itu barang berharga. Emas. Itu kita sembunyikan. Nah, dengan kata lain, hidup kita bagaikan emas di mata Tuhan. Kita ditaruh, kita disembunyikan. Kita dipelihara di sana. Di belakang tirai kemahnya. Tak habis mengerti rencananya yang begitu luar biasa buat kita. Kalau kita mengerti ini, sungguh kita nggak takut apapun yang terjadi. Saya mendengar seorang hamba Tuhan berkata, saya rela mati. Kalau Tuhan izinkan saya melayani, mereka membutuhkan pelayanan, firman dan kesembuhan. Saya rela mati untuk itu. Kalau Tuhan izinkan saya melayani mereka, supaya nama Tuhan dikenal, dimuliakan. Wah, luar biasa. Saudara, ini saatnya. Saat yang luar biasa. Ya. Nanti kita akan mendengar. Terus? Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Nah, kita diangkat. Bayangkan. Kita ditaruh, dilindungi. Kita disembunyikan. Kemudian kita diangkat. Dunia bawah ini sedang bergejolak.
gelombang badai, angin badai, semua menimpa gereja Tuhan, nikah, buah nikah, keluarga, manusia, siapapun. Tuhan angkat. Seolah-olah kita tidak mengalami itu, Tuhan angkat. Ke atas gunung, batu, dia gunung batu yang kokoh. Firman Tuhan berkata, kita ditaruh di atas. Di dalam gunung batu itu kita ditaruh, kita dimeteraikan. Luar biasa janji. Pegang ini janji. Saya berkata, kalau memang Tuhan izinkan kita mengalami, ayo kita bersama dengan Dia. Pakailah hidup ini menjadi satu kemah kesaksian. Hidup kita mempunyai kesaksian di tengah-tengah gelombang badai sekarang ini. Ayo. Jadikan kita ini ada satu kekuatan bagi mereka. Saudaraku sekalian, pada masa yang jahat, itu saya teringat Efesus pasal 5, coba. Efesus pasal 5, coba. Ini jangan ditutup dulu ya. Efesus pasal yang kelima. Semua buka Efesus pasal yang kelima. Ayat 14 mulai. Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Jangan tidur terus dengan kondisi sekarang ini. Rohani kita jangan tidur. Bangun. Bukan saatnya kita lemah. Kalau kita lemah, kita terseret arus. Dan ini rencana setan. Supaya kita lemah. Kita tidak punya pengharapan kekuatan. Supaya kita tidak percaya akan janji firman. Supaya kita dibawa ke api neraka nanti. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita. Bangunlah, hai engkau yang tidur. Ayo bangun. Ini yang pertama. Terus yang kedua. Dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, yang kedua. Ayo bangkit. Dari antara orang mati. Bangun. Yang tidur. Ayo bangkit. Yang mati. Dari antara orang mati. Berapa banyak sekarang umat Tuhan yang rohaninya mati. Hidup kerohaniannya mati. Kesaksiannya mati. Ibadahnya mati. Pelayanannya mati. Ayo bangkit. Dengan kondisi sekarang ini. Wah, ini satu gairah Roh Kudus buat kita. Itu sebabnya dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dalam hidup ini. Supaya kita bangun dari tidur. Sadar. Bukan waktunya lagi saya harus begini. Ayo bangkit. Mulai bangkit lagi kembali. Baca firman, berdoa, menyembah, beribadah, melayani, bersaksi. Apa saja untuk Tuhan. Ini waktunya kita harus bangkit. Bukan, wah makin takut, makin takut. Saudara, ayo. Inilah waktunya.
Gereja Tuhan banyak lemah. Ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, sebab itu ingat baik-baik. Ini salinan lain. Ya, ingat baik-baik. Bagaimana kamu melakukan dirimu. Bukannya seperti orang yang tidak punya akal ini. Tetapi seperti orang yang memiliki akal yang sehat. Sebagai umat Tuhan kita harus memiliki akal yang sehat. Bisa melihat kondisi sekarang ini, apa yang sedang terjadi. Disitulah kita bangun, kita bangkit, kita berjaga-jaga. Kita takut, siapa yang gak takut? Tapi itu bukan jalan keluarnya, takut. Tuhan berkata dalam firman, takutlah akan Dia yang membunuh. Kalau di dunia ini manusia membunuh cuma tubuh, jiwa mati dikubur. Kalau Dia tubuh, jiwa, rohnya mati di api neraka. Takut akan Dia. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bagiku hidup itu memang berguna buat kita beribadah, melayani, bersaksi, bekerja, apa saja. Tapi kalau Tuhan ingin aku mati karena Kristus, itu satu keuntungan bagiku. Artinya hidup ini bukan untuk kita. Hidup ini Dia yang menebus, memperpanjang umur hidup kita. Bawalah hidup ini selalu untuk Dia. Saudaraku, kita harus ingat baik-baik ini. Ya. Udah selesai? Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oh, dengan tiada membuang-buang waktu yang sia-sia. Karena masa ini, masa yang jahat. Waktu ini, waktu yang jahat. Ayo, siapkan dirimu baik-baik. Bangun, bangkit. Jangan sia-siakan waktu-waktu sekarang ini. Sungguh luar biasa ini. Haleluya. Dalam Amos pasal 5 itu dikatakan, sebab masa ini orang yang memiliki akal yang sehat berdiam diri. Karena masa ini masa jahat. Berdiam diri artinya kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Mana yang baik yang harus kita kerjakan. Mana yang tidak, jangan kita kerjakan. Berdiam diri itu bukan berarti kita tidak beribadah, tidak melayani, tidak bersaksi, tidak membaca firman, hanya di kamar. Tidak. Saudara, mari. Sangat luar biasa sekarang ini. Haleluya. Ayat 17, coba. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Ayo. Jangan kita bodoh. Seringkali kita dibodoh-bodohi dengan tipu muslihat setan.
Jangan kita bodoh. Ayo kita berusaha. Kita berjuang. Kita bergumul. Kita mau mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan hidup kita ke depan ini. Saya setiap hari berdoa. Masa depan ini saya taruhkan dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan saja yang jadi. Serahkan sama Tuhan. Dengan kondisi gini, bagaimana kita memikirkan masa depan? Hidup sekarang suka sulit. Di mana-mana manusia penuh dengan penderitaan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi kita punya Tuhan. Mari saudara, ya, kita akan mendengar ya perlindungan Tuhan luar biasa di hari-hari akhir ini. Kemarin Tuhan ingatkan saya dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 15, Tuhan melindungi umatnya dari hal-hal yang jahat. Tuhan yang melindungi. Kita perjalanan ke depan ini, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi Tuhan melindungi, memelihara kita dari hal yang jahat. Saya selalu bersyukur kalau Tuhan berikan ini firman. Oh, kita punya satu jaminan yang pasti. Amin. Kita punya jaminan yang pasti. Kalau manusia, gak usah takut. Nanti aku jamin kamu, gak apa-apa. Oh, itu manusia. Tapi kalau Tuhan, sekali Ia berfirman, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Sampai-sampai Dia berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Pegang ini janji. Kemanapun kita pergi, ucapkan ini janji firman. Kalau Anda datang dari mana saja, datang ibadah, janji. Tuhan menyertai kita sampai kita pulang kembali tanpa kurang suatu apapun. Sungguh luar biasa itu. Saudara, kita dengar. Bukankah Allah selalu membuktikan kasih-Nya di dalam memelihara, melindungi, mengayomi umatnya? Dalam Kejadian 6 ayat 6, 7 dan seterusnya, Tuhan pernah menyesal dan sampai Ia berkata, aku menyesal menciptakan manusia. Dia menyesal. Kerinduan hatinya manusia itu bisa mengenal Dia, dekat, bersekutu, bergaul, hidup dekat, intim, dan melakukan firman-Nya. Tapi manusia berbuat dosa waktu itu. Sangat jahat. Sangat jahat. Apalagi akhir zaman sekarang ini. Jahatnya itu udah berlipat-lipat ganda. Orang berkata, kejahatan manusia sekarang ini sampai menyundul. Ini langit ini sudah di atasnya. Wahyu 22 berkata, kejahatan manusia itu sampai puncaknya. Waduh, ngeri. Tuhan menyesal. Dia sudah menciptakan manusia sesuai dengan teladannya. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan air bah, membinasakan semua manusia, makhluk, binatang, siapapun. Tidak ada yang hidup. Kecuali Nuh, sekeluarga 8 orang.
di mana Tuhan sudah menyediakan satu tempat yang paling aman buat Nuh dan keluarganya. Ada hukuman, ada perlindungan, satu tempat bagi orang yang Tuhan kasihi dengan kasih setianya. Ini janji. Saya ingat di tengah-tengah COVID ini, saya dengar tiap hari berapa ribu yang mati. Jadikan ini firman. Tuhan memberikan kita satu tempat yang aman buat keluarga kita semua. Amin. Amin. Ini. Tuhan sudah menyediakan satu tempat yang aman bagi Nuh dan keluarga. Apa itu? Bahtera Nuh. Bahtera Nuh itu bukti kasih Allah yang melindungi umatnya dari kebinasaan air bah. Luar biasa. Siapa Nuh? Saya baca ya, Kejadian 6 ayat 9 itu. Nuh seorang yang benar. Dalam tabernakel itu dia di halaman. Seorang yang benar. Dia kenal korbannya Kristus. Dia tahu lahir baru lewat baptisan. Dia tahu dipenuhkan Roh Kudus lewat urapan. Itu dia seorang yang benar, masih di halaman. Nuh seorang yang hidupnya tak bercelah di antara orang-orang zamannya itu, dia hidup. Kalau yang lain mabuk-mabuk, dia tidak. Yang lain nurut dunia, dia tidak. Dia tak bercacat di antara orang-orang zamannya itu. Ini luar biasa. Artinya dia menjadi satu kesaksian di tengah-tengah kebobrokan manusia waktu itu. Yang ketiga, hidupnya bergaul dengan Allah. Dia ada di tempat kudus. Dia bergaul dengan firman, dia bergaul dengan pelita emas, Roh Kudus. Wah, dia bisa menyembah, dia bisa bergaul intim, dekat, akrab, berbincang-bincang dengan Tuhan. Luar biasa itu. Itu Nuh. Nah, Tuhan berikan satu tempat. Karena Nuh, istri anak-anak terpelihara semua. Luar biasa. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Dalam Kejadian pasal 19 itu. Di mana Allah menghukum Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Tapi sebelum Tuhan menghukum, menurunkan, mencurahkan murkanya, karena orang Sodom Gomora sudah rusak total, wah rusak, hanya ada kejahatan semata-mata, mereka tidak kenal Allah. Tapi sebelum Tuhan mencurahkan, Tuhan ingat Lot dan keluarganya, istri dan 2 anak perempuannya. Dan ia berkata, ya, dalam Kejadian pasal 19 ayat 17, nanti Anda baca di rumah ya, 22, 23 dan lainnya. Larikanlah dirimu dari Sodom dan Gomora menuju Zoar. Nah, Zoar tempat yang aman bagi Lot dan keluarga. Tuhan sediakan satu tempat. Ayo lari. Dalam perjalanan lari ini jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat hartamu di belakang. Jangan lihat apa yang sudah engkau raih di sana. Kedudukan, kemuliaan apa. Lari terus ke depan. Lihat janji Tuhan di sana. Apa yang Tuhan mau kerjakan, hukuman jangan dilihat. Istrinya tidak dengar-dengar melihat. Dan dia mati. Menjadi tiang garam. Wah, luar biasa. Nah, saya pernah lihat ini. Istri Lot ini. Yang saya lihat dia, sepertinya dia bongkok begini. Batu. Saya di bawah, dia ada di atas. Wah, ini kasihan. Bawa api belerang
itu masih tercium sampai sekarang ini di Israel sana. Sungguh luar biasa itu. Dan sekarang kita lihat. Nah ini ya. Dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 29. Di sana dikatakan, pada waktu tengah malam di negeri Mesir, malaikat maut melewati semua rumah di Mesir. Malaikat maut itu malaikat kematian melewati semua rumah. Tapi sebelum malaikat maut ini membunuh anak sulung dari Firaun raja tertinggi sampai budak sampai binatang yang nggak ada kaitannya juga Tuhan bunuh. Namanya buah sulung yang terbaik milik Tuhan punya, Tuhan ambil semua, Tuhan bunuh semua. Tapi sebelum itu Tuhan berfirman kepada Musa dan kepada umat Israel yang dikasihinya. Ya, pada Keluaran pasal 12 ya, ayat 3 dan sampai ayat 7. Sembelilah seekor anak domba, ambillah darahnya, sembeli, potong, bunuh itu seekor anak domba, ambil darahnya, kemudian percikan. Kedua tiang pintu dan ambang pintu. Jadi pintu ini begini, di dua tiang pintu dikasih darah anak domba dan ambang pintu. Sesudah itu masuklah melalui pintu yang sudah diberi tanda darah. Masuk melalui pintu yang sudah diberi tanda darah. Yesus berkata, akulah pintu. Kita masuk melalui pintu itu. Dan tinggallah di belakang pintu yang sudah ditandai dengan darah. Ayo tinggal di dalam. Tinggal di dalam. Jangan di luar. Ini waktunya sekarang. Tinggal di dalam. Sesudah tinggal di dalam, firman Tuhan berkata, makanlah daging yang sudah disembelih. Daging domba ini. Anak domba ini. Makan dagingnya. Ini bicara soal perjamuan suci. Ada darah, ada daging. Tubuh yang dipecah-pecahkan. Kemarin Tuhan ingatkan saya. Inilah perjamuan suci. Oh, saya bersyukur setiap ibadat kita selalu menikmati bersekutu. Makan minum. Korbannya Kristus. Korban pendamaian. Ada tanda darah, kita berlindung di belakang pintu ini. Ada tanda darah. Di dalamnya kita makan daging anak domba ini. Pada ayat 12, ayat 13, Keluaran 12. Coba kita baca itu ayat. Ini ayat terakhir. Ya. Keluaran pasal 12, ayat 12, 13. Nanti Anda baca seterusnya. Ayo cepat. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu.
apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya sudah. Ya, pada malam ini, malam yang gelap ini, aku akan lewat daripada kamu, di mana aku melihat tanda darah di pintu, tiang pintu, ambang pintu. Aku lewat. Tidak ada kematian di sana. Ada tanda darah. Ada daging yang dimakan. Aku lewat. Ada korban pendamaian yang kita nikmati di sana. Kita berdamai dengan dia. Rumah itu aman. Terpelihara, tidak ada kematian. Karena ada tanda darah. Semua rumah yang tidak ada tanda darah, tidak ada daging, anak domba yang dimakan. Semua anak sulung di dalamnya mati. Dan suara jeritan ini tidak ada, katakan firman, tidak ada satu rumah yang tidak kematian. Bayangkan kalau kota Pontianak semua rumah kematian. Apa yang terjadi? Saya sampai merenungkan gimana suaranya waktu semua berteriak, anak pertama anak sulung, mati, nangis semua. Merinding semua. Inilah kasih Allah yang sangat ajaib, yang melindungi kita semua. Kita memiliki perlindungan ilahi dari surga. Ayo, ini contoh yang ketiga. Setiap kali kita ada hubungan dengan darah dan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Ini kasih Allah yang sangat ajaib buat kita. Kurang apa? Tuhan kerjakan itu semua buat kita. Apa yang kita takuti? Dia sudah mengerjakan semuanya. Tidak ada kematian. Yang ada tanda darah di pintu dan ada hubungan bersekutu dengan daging tubuhnya yang dipecah-pecahkan. Saya mendadak teringat ini. Barang siapa makan minum darah dan dagingku, ia tidak akan mati. Ia akan hidup selama-lamanya. Oh, sangat luar biasa itu. Ini janji. Kita pegang ini janji. Saudara, dengar baik-baik. Segera akan tiba waktunya. Gereja Tuhan di mana-mana akan mengalami sengsara dan aniaya. Ingat, jangan kita pikir, oh saya senang-senang. Gak apa-apa. Akan datang ini, sudah waktunya. Saya mendengar di mana itu gereja dibakar. Tapi sebelum semua itu terjadi, Tuhan lewat firman-Nya dia berbicara kepada kita, kasih-Nya yang besar dia tampilkan buat kita semua. Dengar ini, aku sudah menyediakan hanya satu tempat yang aman di bawah naungan tudung kasih Allah. Hanya satu, kita dinaungi tudung kasih Allah. Kita perlu satu ini. Ada tudung. Anda tahu tudung? Bisanya kita ini, kita ditudung. Wow. Sungguh luar biasa. Dan kita nggak usah takut. Roh Kudus mendadak ingatkan saya di dalam Yesaya 49 itu.
Ayat 2 Anda catat. Ayat 2 dan ayat 16. Atau kita baca. Ini terakhir saudara. Ayo cepat. Yesaya 49. Ayat 2. Ayat 16. Yesaya. Semua buka. Atau kita baca sama-sama. Supaya ini termeterai dalam hidup kita. Kita buka semua. Yesaya pasal 49 ayat 2. Kemudian ayat 16. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, yang membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di luar mataku. Ini janji yang membuat kita berlindung dalam ini. Anda lihat deh, hidup kita di sini. Oh, kita digigit. Sampai firman Tuhan berkata, lihat. Tuhan sudah melukiskan kita di telapak tangannya. Ini tudung kasihnya. Tangannya berlubang paku. Ada korban Kristus. Ada darah Kristus. Oh, kita dilukis di sini. Hidup kita dilabur dengan darahnya. Darahnya yang kudus tanpa cacat, celah, noda, dosa. Kita ini tudung kasih. Kita bernaung di dalamnya. Mau kemana? Dunia nggak aman. Di sini yang aman. Sungguh luar biasa janji Tuhan. Waktu Tuhan berikan ini, saya seperti melihat Tuhan itu sedang berdoa. Tangan hidup kita ada di sini. Anda lihat saya? Hidup kita di sini ya. Ya, digenggam. Tuhan Yesus berdoa. Doa syafaat bagi sidang Tuhan, umatnya yang ada di dunia ini. Anda lihat saya. Waktu ia berdoa, dia ambil tangan dua tangannya. Kita di mana? Kita ada di tengah-tengah tangannya. Dia berdoa. Kita juga berdoa. Ia berdoa bagi sidang Tuhan, gereja Tuhan yang ada di mana-mana. Kita juga digerakkan untuk ikut ambil bagian doa syafaat untuk gereja Tuhan di mana-mana. Supaya Tuhan pelihara umat yang sangat dikasihinya. Amin. Ini. Jangan kita hidup untuk diri kita. Bukan waktunya sudah. Terus sebelum dia bilang, ayo bangun, ayo bangkit. Supaya kita ingat yang lain. Saya selalu ingat mereka yang selama ini gak pernah ibadah. Saya selalu berdoa, kapan Tuhan berkemurahan buat mereka? Kapan? Jangan sampai Tuhan panggil kita pulang, kita gak pernah bersekutu, bergaul sama dia. Matilah kita ini. Apalah artinya harta? Kalau hidup kita gak ada Tuhan. Semua berlalu fana. Mari siapkan diri kita. Haleluya. Mari musik. Zaman
Mari kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci, siapkan diri. Zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, kita sudah mendengar firman. Siapa yang bisa melindungi kita dari keadaan sekarang? Harta, kedudukan, rumah mewah, kendaraan mewah? Tidak. Semua itu fana. Hanya firman Allah. Itulah tudung kasih Allah yang menyertai, memelihara, melindungi, yang membentengi hidup kita. Angkatkan tangan kita. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Oh, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam ya. Hanya sidang jemaat zaman sekarang ya. Lihat, dunia sedang bergelora. Di mana-mana terdengar suara kematian. Oh, haleluya, haleluya. Ayo berlindung dalam ya. Sekali lagi. Zaman sekarang berjagalah. Oh, lihat dunia bergelora. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak
menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bagaimana saudaraku? Kita semua sudah mendengar ini firman. Dengar janji Allah satu. Tuhan sediakan tempat perlindungan yang pasti buat kita. Dunia tidak ada tempat yang aman buat kita sekarang ini. Di mana-mana kematian. Hanya pada Allah ada kehidupan. Larilah kepada Dia, sumber kehidupan itu sendiri. Carilah firman Allah. Itu tudung kasih Allah. Suara Allah yang menyelamatkan kita zaman akhir sekarang ini. Oh, haleluya. Terima kasih untuk firman. Ini bukti kasih-Mu kepada kami sangat terbukti. Seberapa kami yang ada, kami boleh mendengar ini firman. Juga mereka yang akan mendengar secara online ini. Biarlah firman ini Engkau meteraikan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami pegang janji. Perlindungan-Mu tidak seperti perlindungan dunia berikan. Dunia tidak memberi satu kepastian, tapi Engkau memberi satu kenyataan yang ajaib buat kami. Sebab Engkau tidak pernah berdusta. Sekali Engkau berfirman, ya dan amin buat kami semua. Terima kasih semuanya. Sebentar kami akan bersekutu dengan korban yang sudah Engkau kerjakan buat kami. Tubuh dan darah. Kami sudah mendengar firman. Umat Tuhan Israel zaman itu terlindungi, terpelihara dari maut kematian anak sulung. Karena korban ini. Darah dan daging. Haleluya. Ampunilah kami. Banyak kali kami kurang percaya akan firman. Ampuni kami Tuhan. Banyak kali kami main-main dengan situasi sekarang ini. Ampunilah kami. Haleluya. Layakkan kami mengambil, makan, minum, bersekutu dengan tubuh dan darah. Supaya hidup ini terpelihara, terlindungi. Terima kasih Tuhan. Berkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pakai pelayan perjamuan suci. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Zaman sekarang. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora,
Mari kita bangkit berdiri. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari saudaraku, kita angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan, darah Kristus yang mendamaikan kita di dada kita. Kita akan mendengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya minta saudara Anton, haleluya, akan berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh darah-Mu Tuhan, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Darah Yesus bentengilah hidup kami, tinggal kami dan wanita kami dan keluarga kami. Oleh darah-Mu lah Tuhan, terjadi satu keselamatan Tuhan. Oleh darah-Mu lah Tuhan, kami tidak dibinasakan. Biarlah tubuh dan darah-Mu Tuhan satu materai bagi kami Tuhan, sehingga di depan mata Tuhan
kami diselamatkan Tuhan. Bukan kematian Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami minta syukur dan terima kasih Tuhan. Atas peringatan firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami yang dapat satu kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, saat ini Tuhan. Tuhan mau bedakan. Tuhan mau pisahkan. Di mana pilihan-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan kami pandai, bukan kami kaya Tuhan, tapi oleh belas kasihan-Mu, oleh kemurahan-Mu saat ini kami pagi hari ini. Kami boleh duduk di bawah kaki-Mu. Bahkan Maria yang tanpa banyak bicara, kami boleh duduk dan boleh mengerti rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami Tuhan, yang begitu banyak yang menderita sakit, yang tidak bisa hadir, berbagai alasan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan berita firman ini Tuhan. Biarlah Engkau semakin hari berita ini semakin disampaikan. Pakailah hamba-Mu lebih lanjut Tuhan. Apa yang sesuai rencana kehendak-Mu, itulah yang dikerjakan Tuhan. Terima kasih, berkatilah Tuhan. Dari rohani hingga jasmani, selalu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin. Ada kedamaian. Saudara, hari Kamis tanggal 8 tidak ada ibadah. Ya, kita masih tiadakan. Dan kita akan kembali pada hari Minggu mendatang tanggal 11. Ibadah kita mulai jam 9 pagi plus perjamuan suci. Ya. Sebentar sore di Sekedong tidak ada ibadah. Untuk sementara ini masih ditiadakan. Haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ada kedamaian. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Kedamaian, ada sukacita ketika aku di dalam rumah-Mu. Ada pengharapan, ada kekuatan ketika aku mendengar suara-Mu, Bapa. Ketika aku mendengar firman-Mu, Engkaulah sumber kekuatanku saat menghadapi semua persoalan. Engkaulah Yesus pertolonganku saat menghadapi semua pencobaan. Kaulah Tuhan perlindunganku, Kaulah Yesus benteng
ini ada persembahan ketiga untuk dana sosial. Ada yang tergerak, Anda boleh maju memberi persembahan ini. Haleluya. Dari atas. Kedamaian, ada sukacita ketika aku di dalam rumahmu, Bapa. Ketika aku di dalam baik-Mu, Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Ada pengharapan, pengharapan. Amin. Ada kekuatan ketika aku mendengar suara-Mu, Bapa. Ketika aku mendengar firman-Mu, Bapa. Engkaulah sumber kekuatanku saat menghadapi semua persoalan. Yesus pertolonganku, menghadapi semua pencobaan. Kaulah Tuhan perlindunganku, Kaulah Yesus benteng hidupku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan perlindunganku, Kaulah Yesus benteng hidupku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus benteng hidupku. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kami, perlindungan kami, benteng hidup kami. Saat kami menghadapi badai persoalan, badai pencobaan, badai kematian, apapun yang kami hadapi gerejamu sekarang ini. Engkaulah yang ada selalu untuk kami. Engkau sudah berjanji lewat firman yang kami sudah dengar. Engkau memberikan satu tempat perlindungan yang pasti aman buat kami. Itulah tudung kasih-Mu. Firman yang menjadi daging, korban tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati, yang menjadi satu dalam kehidupan kami. Kematian dan kebangkitan-Mu, haleluya, ada di dalam hidup kami, yang menjadi satu topangan kami tidak jatuh. Terima kasih semuanya Tuhan. Meteraikan ini firman dalam hidup kami. Beri kami kekuatan, kemampuan mempraktekkannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang sudah mengambil bagian persembahan, kas gereja, pekerjaan Tuhan, dan dana sosial, Tuhan berkati kembali semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bersama seluruh sidang Tuhan. Mereka-mereka yang tidak hadir karena sakit. Ernanto yang sakit, matanya bengkak. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Kau jamah, pulihkan dia. Supaya minggu mendatang ia dapat hadir kembali beribadah dan melayani Engkau. Henny yang terkapar karena COVID. Akian yang meriang-riang.
Keluarga Ahi, hamba serahkan semua ke dalam tangan. Apa yang menjadi rencanamu atas keluarga ini, hamba serahkan semua dalam tangan. Kerjakanlah yang terbaik. Secara manusia sakit, tapi itulah yang terbaik. Engkau punya rencana indah atas keluarga ini. Pulihkan Henny, pulihkan Akia. Terima kasih Tuhan. Yang lain, umatmu yang lain sakit, Tuhan juga pulihkan semuanya. Haleluya. Hamba juga berdoa untuk Lina, bendahara di sini, juga dalam keadaan sakit, batuk, pilek, flu, mendekati proses kelahirannya yang tidak lama ini. Tuhan, ulurkan tanganmu, engkau ambil semuanya yang diderita, kau singkirkan, pulihkan dia, supaya ia boleh melahirkan dengan kekuatan kesehatan dari engkau. Anak yang dilahirkan boleh sehat. Semua hamba serahkan dalam tangan. Hanya engkau yang sanggup melakukannya. Hamba juga berdoa untuk Asok di Jakarta. Bersama anaknya yang terkena COVID. Anaknya sudah sehat. Asok ini hamba serahkan dalam tangan. Kerjakanlah Tuhan. Haleluya. Pulihkan dia. Bangkitkan dia kembali. Supaya ia boleh segera kembali ke rumah. Dari rumah sakit di Jakarta. Tuhan beri dia kesempatan hidup. Ia boleh beribadah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa yang lain. Yang membutuhkan pelayanan. Tuhan pakai kami semua yang hidup ini. Untuk menyatakan kasih-Mu kepada semua yang membutuhkannya. Selamatkan mereka semuanya Tuhan. Hamba berdoa bersama sidang Tuhan untuk pemerintahan kami. Pakai Bapak Presiden, Wakil, sampai aparat pemerintahan di daerah masing-masing. Biarlah Tuhan lewat hikmat kebijaksanaan. Semua apa yang terjadi, semua boleh mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi apa yang sedang terjadi sekarang ini. Hamba juga berdoa untuk seluruh gerejamu. Dimanapun umatmu berada. Tuhan, biarlah engkau berkemurahan. Jadikan semua saksi-saksi hidup. Haleluya dengan keadaan sekarang ini. Supaya banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada engkau. Hanya engkaulah tudung kasih Allah yang sanggup menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang umatmu, hamba serahkan ke dalam tanganmu. Kirim malaikatmu, jaga, lindungi, sertai pelihara. Tibakan di rumah masing-masing tanpa kurang suatu apapun juga. Kuasai kendaraan kami, hidup kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Singkirkan kuasa roh-roh jahat. Singkirkan virus corona, varian delta, apapun namanya dari kehidupan kami. Darah Yesus menghancurkannya. Supaya kami hidup, bekerja dimanapun umat-Mu bekerja. Tuhan menyertai, memelihara semuanya. Memberkati apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Baik nikah, buah nikah, keluarga, usaha, pekerjaan umat-Mu. Tuhan sendiri memberkati sampai berlimpah-limpah dengan keadaan dunia yang sukar sulit sekarang ini. Terima kasih. Puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Kami akhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.